di Isra dan dimirajkan, hasil pertemuan dengan Allah diberi bekal. Apa bekalnya? Itulah sepenggal lagu yang biasa aku nyanyikan untuk menghibur penonton. Aku, Fanya Sinta. Kegiatanku sehari-hari adalah menjadi penyanyi dan pembawa acara infotainment di salah satu stasiun televisi swasta. Untuk melepaskan diri dari penatnya ibu kota, aku sengaja mengunjungi kota Sumedang, Jawa Barat. Di kota Islami ini, aku berharap bisa menemukan kembali cahaya Islam dalam diriku yang hampir pudar. Hari ini bulan Rajab setelah Rajab. Wah, acara tablik akbarnya menarik sekali. Penceramah dan korinya sama-sama kembar. Hihi, unik juga. Saat mengisi pengajian, Ustadz kembar memang kerap kali mengajak serta kori kembar. Sementara bacaan salawat dan marawis dari kori kembar yang bernama Ana dan Ano bisa membuat jamaahnya terus bersemangat hingga akhir acara. Mereka memang pasangan kembar yang selalu akur dan serasi. Serba double ya, agak-agak kayak kaca-kaca gitu, ya ampun, bingung banget. Hanya mau tanyakan, kenapa Allah menciptakan sesuatu yang hampir serupa ya, istilahnya kalau kita ngomongkan kembar. Untuk agar manusia itu lebih tahu kekuasaan Allah. Kalau orang sudah tahu Allah itu segalanya, tidak ada yang tidak mungkin. Subhanallah ya. Bagi kami, kami juga merasa bersyukur alhamdulillah gitu diciptakan sebagai manusia yang kembar gitu. Ya, alhamdulillah. Gitu. Ada ikatan batin nggak sih kan? Ada ikatan. Ada. Kita bisa pesantren, tapi ya mungkin udah ada ikatan batin. Yang satunya sakit, gitu. Dia ngerasain hatinya nggak tenang. Oh, padahal nggak ada SMS ya, cuman emang hati ya. Kalau misalnya kembar itu kan biasanya sama-sama ya, kesini bareng, situ bareng. Tapi pernah nggak sih ada faktor iri? Ya kalau masalah iri kan itu sifat manusia ada. Saya juga kalau dengan kakak saya, waktu baju misal kakak saya beli yang merah, saling rebutan ke ibu gitu. Sebenarnya iri seperti apa sih yang diperbolehkan oleh Allah? Padahal kan iri sebenarnya itu sifat yang nggak bagus kan. Tapi katanya memang ada iri yang diperbolehkan ya. Kata Nabi besar Muhammad SAW, kita ini boleh iri, tetapi dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu di mana orang tersebut misalkan bisa baca Quran dan mengamalkannya siang malam, boleh kita iri. Tapi kadang-kadang kita iri kalau masalah duniaan, itu nggak boleh. Misalnya kalau iri masalah dunia itu akan timbul dengki, benci, menjelekan, akhirnya kan dampak negatifnya. Terus yang kedua ada iri di mana orang tersebut dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia orang tersebut menafkahkan hartanya. Kita iri, itu boleh kata Rasulullah SAW. Mumpung kita di Sumedang nih, kita di Sumedang, yuk kita coba makanan Sumedang nih, tahu. Sumedangnya. Iya, belum pernah. Belum. Senang rasanya, Ustadz kembar yang bernama Adiadi dan Ediadi ini mau menerimaku dengan baik. Enak, beneran enak. Aku kebetulan nggak suka pedas, jadinya ini pas aja gitu, pedasnya nggak terlalu pedas, tapi agak manis-manis gimana gitu ya kan.
Saya mau nanya nih Pak Ustadz, kadang-kadang manusia kan suka lupa diri ya. Nah, caranya supaya kita tuh selalu ingat sama Allah dan selalu bersyukur sama yang diberikan Allah itu gimana sih? Cara syukur kepada Allah itu ada satu dengan lisan. Nah, dengan lisan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Terus yang kedua yaitu syukur dengan anggota tubuh. Yang dimaksud syukur dengan anggota tubuh itu kita kan diberikan rezeki oleh Allah, kan kita bisa jadi bergerak, kita bersyukur anggota tubuh kita digunakan untuk ibadah kepada Allah, itu termasuk yang kedua syukur dengan anggota tubuh. Terus yang ketiga tadi yaitu syukur dengan hati. Kalau syukur dengan hati yaitu kita tidak selamanya harus ingat kepada Allah, baik ketika berdiri, ketika duduk, udah beres sholat, waktu sholat. Jadi hati kita ini harus ingat aja kepada Allah, itu termasuk bersyukur dengan hati. Karena ada itu juga Mbak, apa yang dikatakan saudara saya, idza dzakartani sakatani. Di mana kita mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu berarti orang sudah bersyukur pada Allah. Kebersamaanku dengan Ustadz Kembar belum berakhir. Masih banyak hal yang ingin aku ketahui dari mereka. Sobat Jus yang di Sumedang, Tandan dan sekitarnya, ya ketemu lagi dengan saya Fanya Cinta di 92,7 FM Jusian Radio. Dan hari ini ada yang spesial ternyata ya, listeners. Karena di depan saya udah ada dua ustadz dan ini unik banget loh. Mbak, Ya? ini kenapa, Mbak? Ini kan acaranya saya, Mbak. Oh, ya ketahuan deh. Orang aku ya udah deh, gantian dulu ya. Ntar dulu dilanjutin ya. Di sela-sela kesibukan menghadiri kegiatan ceramah, ternyata Ustadz Kembar Iriadi dan Adiadi ini sudah 17 tahun mengisi sebuah acara radio bernuansa agama di Sumedang. Nah, mumpung lagi siaran, aku mau tanya-tanya lagi. Kan kalau bisa anak muda itu suka sama yang namanya musik. Menurut syariat Islam sendiri, sebenarnya ada nggak sih larangan-larangan kita untuk mendengarkan salah satu jenis musik gitu? Dalam fikih Islam itu diterangkan kita mendengarkan gemecik air itu hampir sama mendengarkan gemecik air, suara jatuhnya batu. Tetapi apakah ada yang dilarang? Yang dilarang itu yaitu seperti di dalam fikih ada istima al-ghina, yaitu kita langsung ikut mendengarkan dan interaktif di forum, di tempat, tetapi di sana muncul maksiat-maksiat. Ikut juga seperti ada minuman, ada mabuk-mabukan, maka musik itu menjadi haram. Ada tambahan sedikit, ada dua pendapat. Yang pertama ada yang membolehkan dan juga ada yang mengharamkan. Kalau yang mengharamkan dalam surat Al-Luqman ayat 6 yaitu lahwal hadis. Di sini ada kata lahwal hadis ini yaitu ucapan yang sia-sia. Jadi kita harus melihat dulu nyanyinya kira-kira seperti apa. Yang diharuskan itu bagusnya kalau kita sebagai umat Islam nyanyi yang berisi mengajak atau seperti berdakwah sebagai syiar. Terus kalau kita terlalu menyukai lagu, terus habis itu kita sampai kita mengidolakan penyanyi itu, sesuatu yang dosa apa enggak sih? Kalau dalam menurut Islam, idola yang terbaik yaitu Rasulullah. Kita boleh mengidolakan sesuatu, tapi jangan sampai kita melebihi dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita kan, saya mengidolakan seorang sampai foto-foto dipajang, sampai ada artisnya, sampai menjerit-jerit histeris, itu kan. Tapi jarang kalau ketika ada melakukan sholawat sampai histeris, menyanyi, itu bedanya. Makanya yang jadi ibadah itu yaitu di mana liriknya menyangkut dalam ibadah dan memuji kepada Rasulullah SAW, itu bisa jadi ibadah.
Ustadz yang sering dipanggil AA Kembar dan Dede Kembar ini juga memiliki usaha sebagai pengepul ubi Cilembu yang dijual ke berbagai daerah di Indonesia. Bukan tanpa alasan mereka menggeluti bidang usaha ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya untuk berdagang dan berdakwah. Kalau misalnya berdakwah atau kiroah atau yang berhubungan dengan syariat-syariat Islam mengajarkan untuk masyarakat itu, kalau misalnya dibayar itu hukumnya kayak gimana Pak Ustadz? Ustadz atau kiai kalau berdakwah tidak boleh mengharapkan si pengundang diberi bayaran. Itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan guru saya pernah mengatakan kepada kami, Dek, kalau berdakwah, kalau ada undangan dari si pengundang, kalian itu harus dompetnya tebal. Jadi harus ada bekal dulu sebelum berangkat. Kenapa? Nanti jangan mengharapkan dari si pengundang. Kalau nggak diberi makan kan kita sudah makan. Nggak diberi uang juga saya udah punya. Nggak usah, jadi harus ikhlas karena Allah. Tapi kita masih diwajibkan nggak sih untuk berdagang lain selain menjadi ustadz? Kita masih diwajibkan nggak untuk? Itu juga ada dalam satu hadis bahwa ini adalah suatu anjuran dari Rasulullah SAW. Rasul telah berkata, yaitu yang utama di atas dunia ini yaitu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu tolabul ilmi, mencari ilmu. Yang kedua yaitu kasbu, artinya usaha. Ilmu, usaha, dan al-juhad. Yang ketiga artinya kita jihad. Jadi yang 3 ini adalah termasuk utama yang harus dilakukan oleh umat Islam, wabil khususnya itu. Rasanya tuh enak banget. Soalnya sering makan ubi, tapi nggak semanis ini manis banget, kayak ada gulanya nggak sih? Enggak, itu alami. Karena ada mengandung glukosa itu. Pokoknya ubi Cilembu itu sama ubi yang lain beda. Itu rasanya. Sunnah Rasul kalau makan Rasul dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri. Di tangan yang baik. Iya. Dan jangan lupa membaca doa sebelum makan ya. Iya, lupa ya. Menjadi penceramah harus mampu berceramah berlama-lama, dan karena itu harus memiliki fisik yang mumpuni termasuk juga olah pernafasan. Nah, untuk mendapatkan semua itu, Ustadz Kembar sering berlatih tenaga dalam. Kali ini aku pun diajak serta. Sang pelatih memasukkan tenaga dalamnya ke tubuhku. Ayo bareng aja, ngodot bareng. Yo, ngodot bareng semuanya ya. Dan tiba-tiba beberapa orang yang mencoba menyerangku jatuh terlempar. Enggak, tadi kan dimasukin di tenaga dalam. Jadi itu biar kita misalnya cewek itu biar aman gitu dari segala macamnya. Terus tadi aku dicobain deketin ke aku, terus semuanya pada mental. Dan aku kaget banget, aku pikir ada apa-apa gitu, tapi ternyata masih aman. Latihan tenaga dalam ini rutin Ustadz Kembar lakukan seminggu sekali. Berlatih fisik dan jasmani agar tetap sehat memang penting, dan salah satunya menguasai ilmu tenaga dalam seperti ini. Belajar fisik biar tambah sehat aja. Napas biar lancar, jadi nggak cepat sakit. Kan al-mu'minul qawiyyu khairun, bahwa orang yang mukmin yang kuat itu lebih bagus dibandingkan orang mukmin yang lemah. Artinya kita harus sehat, bukan sehat jasmani saja tapi rohani pun harus sehat. Abatasun ja'akhun dazarazun. Amalkanlah ilmu yang engkau miliki, seperti itulah prinsip hidup Ustadz Kembar. Maka tak heran
Mereka terus disibukkan dengan kegiatan berceramah dan mengajar agama. Termasuk pula di pesantren tempat mereka dulu menimba ilmu agama. Ayo, ke depan. Metode pengajaran Ustadz Kembar bisa dibilang ringan dan menghibur. Seperti melantunkan huruf-huruf hijaiyah ini supaya santri mudah menghafalnya. Insya Allah santri-santri, teman-teman, rekan-rekan di sini orang-orang pintar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Senang rasanya bisa melihat langsung Ustadz Kembar berbagi ilmu dengan santri-santri di sini. Di kamar ada suara guru kita pengarsa Bapak. Baru bangun itu pada awal. Sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi termasuk silaturahmi ya. Nah, kalau misalnya silaturahmi itu sendiri sebenarnya manfaatnya apa sih untuk Islam itu, dan penting nggak sih kita untuk bersilaturahmi satu sama lain? Sila itu kalau di pesantren ya, waktu saya pesantren di sini, sila itu menyambungkan, berasal dari kata masdar itu, silaturahmi, menyambungkan. Kalau rahmi itu kekerabatan lah, boleh. Jadi menyambungkan kekerabatan agar kita lebih dekat. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, jika seandainya ada orang yang memutuskan silaturahmi, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi bukan hanya untuk bersalaman saja, berkunjung, ada lagi senyum, itu menjaga silaturahmi. Senyum udah menjaga silaturahmi ya. Kita sebagai orang Islam itu harus kuat iman. Walaupun betul itu adalah sebagai media, tapi bisa juga sebagai ajang silaturahmi. Karena melihat situasi sekarang ini kondisi yang sudah makin canggih kan, misalkan Facebook, boleh, itu salah satu silaturahmi juga. Ustadz Kembar merupakan sosok yang sangat dekat dengan keluarga. Dulu sang ibunda, Hajah Rohati, begitu menginginkan putra-putranya menjadi seorang ahli agama. Dan alhamdulillah, sepertinya keinginannya itu telah tercapai. Kalau cita-cita gitu mau ada Ustadz Kembar, itu udah ada dari dulu. Soalnya kan belum ada lah gitu. Kalau belum ada kan Ustadz Kembar ya, tuh ibu mau sekali gitu. Ya, mudah-mudahan ini anak kembar, mudah-mudahan jadi Ustadz gitu ceritanya. Namun sayang, saat karir sang anak kembar sedang berkilau, ayahanda mereka harus menghadap sang ilahi Robi akibat terserang stroke 10 tahun lalu. Ketika orang tua melihat kami berdua di salah satu stasiun TV nasional, bapak saya hanya mendoakan, semoga kamu jadi sukses di dunia dan di akhirat. Karena pas waktu orang tua saya udah mulai ceramah, ya khususnya itu ayah saya udah nggak bisa bicara karena sakit gitu kan, stroke gitu, jadi nggak bisa, mungkin dia di hatinya pengen sukses anak-anak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada acara apa teh? Saat berkunjung ke rumah Ustadz Kembar, kebetulan mereka sedang mengadakan acara syukuran ulang tahun AA dan Dede Kembar. Di sela-sela acara, sang bunda sempat berceloteh kepada Dede Kembar yang belum juga menikah hingga saat ini. Dek, cepet-cepet kawin. Ya. Nanti Umi tambah lagi cucu. Doanya amin. Gini kan ulang tahun, ini kan sama jadi rayain ya, syukuran ya namanya. Tapi biasanya kan ada juga anak-anak muda ngeluarin duit banyak lah gitu untuk merayakan ulang tahun itu sendiri. Tapi kenapa sih mereka cenderung dengan yang namanya senang-senang ya? Itu sebenarnya dalam syariat Islam sendiri diperbolehkan apa enggak sih? Seharusnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena mubazir namanya.
membuang uang yang tidak ada manfaatnya. Bagusnya kalau diantaranya ya, kalau yang ulang tahun itu artinya bersyukuran itu selain mengikat ke keluarga, yang kedua khusus bagi yang ulang tahunnya sendiri, karena itu bukan panjang umur secara hakikat, tapi kan makin umur kita itu umurnya itu makin pendek, jadi harus makin bersyukur, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, sekarang Fanya mau pulang dulu ya. Sekali lagi makasih banyak. Makasih. Makasih doanya Mbak Fani. Nih, Fanya ada sesuatu yang dinilai dari harganya. Ini. Ini sama karena kembaran, jadi sama. Terima kasih ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah menambah yang lebih bagus. Amin. Dan Fanya doakan buat Dedek supaya cepat nikah ya. Amin. Iya. Ya udah. Dulu ya. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi ya. Amin. Makasih banyak Ibu. Makasih ya. Terima kasih Ustadz Kembar dari Bandung. Makasih. Assalamualaikum. Saya anterin. Mengikuti keseharian Ustadz Kembar membuatku tersadar jika selama ini aku belum menjalankan ajaran agama dengan baik. Semoga pertemuanku dengan Ustadz Kembar bisa membuatku menjadi manusia yang pandai bersyukur. Amin.